Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, tabi oi. Halo, apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap menjaga protokol kesehatan. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang teks laporan percobaan. Sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Yang kita pelajari pada hari ini yaitu teks laporan percobaan. Yang akan kita pelajari adalah yang pertama, pengertian teks laporan percobaan. Yang kedua, ciri-ciri laporan percobaan. Yang ketiga, tujuan laporan percobaan. Yang keempat, struktur laporan percobaan. Dan yang kelima yaitu kaidah kebahasaan laporan percobaan. Karena ada yang tahu apa itu laporan percobaan? Sudah pernah melakukan percobaan? Kita mengetahui pengertian dari laporan, Ibu akan menjelaskan tentang teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan adalah sebuah teks non-fiksi atau ilmiah yang memaparkan hasil pemaparan atau percobaan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. Ibu akan menjelaskan tentang ciri-ciri laporan percobaan. Ciri-ciri dari laporan percobaan yang pertama adalah bersifat objektif, faktual, dan ilmiah. Artinya di sini objektif bersifat apa adanya. Faktual adalah fakta, ilmiah artinya ilmu pengetahuan. Jadi yang kedua berisi tujuan, prosedur, alat, dan bahan, serta data hasil percobaan. Ciri yang ketiga disajikan dengan urutan yang jelas, berbobot, dan logis. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang tujuan dari teks laporan percobaan. Adapun tujuan dari tes laporan percobaan yang pertama sebagai bukti tertulis adanya eksperimen atau percobaan yang telah dilakukan. Kedua, memberi uraian yang detail mengenai kondisi atau keadaan yang terjadi dalam suatu percobaan. Yang ketiga, sebagai referensi atau sumber informasi untuk percobaan selanjutnya. Keempat, menjadi bentuk tanggung jawab sebuah tugas observasi dan penelitian. Tujuan yang kelima, menyempurnakan atau mencari tahu kekurangan yang terjadi pada percobaan sebelumnya. Ibu akan menjelaskan tentang struktur teks laporan percobaan. Adapun struktur teks laporan percobaan yang pertama adalah judul. Judul biasanya berisi tentang objek penelitian dan dapat mewakili seluruh isi. Pendahuluan adalah secara umum bagian pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang mengenai rumusan masalah yang sebelumnya telah dirancang. Yang ketiga adalah tujuan. Pada bagian ini berisi tentang keinginan yang dicapai oleh peneliti. Yang keempat adalah alat dan bahan. Alat dan bahan merupakan sekumpulan alat atau bahan yang perlu disediakan dalam proses melakukan percobaan. Yang kelima adalah penelitian percobaan. Pada bagian ini memaparkan tentang cara yang digunakan dalam melakukan percobaan sesuai dengan landasan kegiatan atau kajian teori. Struktur yang keenam adalah langkah-langkah. Langkah-langkah harus sesuai dengan prosedur atau tahapan-tahapan proses penelitian. Yang ketujuh adalah hasil. Hasil berisi tentang uraian mengenai hasil percobaan. Yang kedelapan adalah kesimpulan. Kesimpulan merupakan bagian yang berisi pendapat penulis atau penelitian terhadap percobaan yang dilakukan. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Adapun kaidah kebahasaan dari teks laporan percobaan sebagai berikut. Yang pertama adalah sinonim. Sinonim merupakan persamaan kata yang maknanya mirip atau sama dengan bentuk lain. Sinonim adalah teleskop dapat membuat benda jauh menjadi tampak jelas dan tenang. Kebahasaan teks laporan percobaan yang kedua adalah antonim. Antonim adalah kata yang memiliki perlawanan kata. Kebahasaan yang ketiga adalah kata bilangan. Kata bilangan adalah kata yang disebut dengan numeralia, merupakan kata yang menyatakan jumlah benda yang menunjukkan deretan. Yang keempat adalah kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang mengandung perintah atau permintaan agar orang lain melakukan suatu tindakan yang kita perintahkan. Kalimat perintah adalah potonglah batang itu sekarang juga. Potonglah merupakan kalimat perintah. Ide yang kelima adalah kata sambung yang disebut juga kata penghubung. Kata sambung atau kata penghubung merupakan kata tugas yang fungsinya untuk menghubungkan antara kata atau kalimat dengan kalimat yang lainnya. Kalimat kata penghubung adalah ayah dan ibu pergi ke ladang. Kata penghubung dari kalimat tersebut adalah kata dan. Yang kedua adalah sekarang pilih apel atau mangga. Untuk kata penghubung pada kalimat tersebut adalah menggunakan kata atau.
Yang keenam adalah kalimat kompleks atau majemuk. Kalimat kompleks atau majemuk adalah kalimat yang terdiri dari dua pola kalimat atau lebih. Contoh kalimat kompleks atau majemuk adalah tinta tidak terlihat juga bisa dibuat menggunakan reaksi kimia atau melihat cairan tertentu melalui sinar ultraviolet. Ibu akan menjelaskan tentang langkah-langkah menyajikan teks laporan percobaan. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, menentukan hal yang diuji. Yang kedua, membuat rencana. Yang ketiga, melakukan proses percobaan sesuai prosedur. Yang keempat, menyusun teks laporan percobaan berdasarkan struktur teks. Dan materi kita pada hari tentang teks laporan percobaan. Setelah melihat video ini, jangan lupa kalian catat di buku catatan kalian ya. Terima kasih, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.